Selamat datang di sebuah narasi tentang peradaban, sebuah kata yang sering digaungkan bangsa Eropa saat mereka menginjakan kaki di tanah Nusantara. Mereka bilang mereka membawa hukum dan kemajuan, tapi di Rawagede, peradaban itu datang dalam bentuk peluru kaliber 9 mili yang bersarang di kepala petani yang bahkan saat itu belum sempat sarapan. Bahkan hanya butuh waktu 1 pagi bagi sebuah bangsa yang mengaku paling demokratis di dunia untuk menghapus garis keturunan sebuah desa dari peta. Mereka tidak menyebut ini pembantaian, mereka menyebutnya aksi polisionil, istilah yang sopan untuk menutupi bau busuk 431 mayat yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari Karawang. Selamat datang kembali di Arsip Dwi Puspa. Di sini kita membongkar arsip-arsip lama yang sudah usang dan hampir hilang dimakan zaman. Arsip-arsip yang mungkin sengaja dibiarkan berdebu agar kalian lupa bahwa tanah ini pernah basah oleh darah nenek moyang kita yang dihargai lebih murah dari seekor hewan ternak. Tahun 1947, Belanda belum bisa merelakan permata timurnya lepas. Salah satu duri paling tajam bagi mereka adalah Lukas Kustario, si macan Karawang. Dia licin, berani, dan sering membuat patroli Belanda berakhir tragis. Karena gagal menangkap sang macan, Belanda memutuskan untuk membantai kandangnya, Desa Rawagede. Dan untuk kalian yang suka berkomentar sok bijak dan yang bilang, coba kalau Lukas menyerahkan diri, pasti warga pada selamat gak jadi korban. Hei, berhentilah menghina nalar sejarah. Kalau ada yang berani mengucap seperti itu, berarti kalian sedang menyalahkan pejuang untuk membenarkan kebiadaban penjajah. Membunuh ratusan warga sipil karena gagal menangkap 1 tentara bukan strategi keamanan. Itu adalah wujud pengecut paling rendah yang bisa dilakukan seorang serdadu. Jangan pernah menyalahkan korban untuk membenarkan biadabnya pelaku. 9 Desember 1947, langit Rawagede mendung pekat. 300 tentara Belanda di bawah komando Mayor Alfons Wijnen mengepung desa dari segala penjuru. Setiap rumah digedor paksa, para lelaki diseret keluar tanpa penjelasan. Di tepian parit yang keruh, mereka dipaksa berlutut. Pertanyaannya hanya satu, di mana Lukas? Dan ketika warga menjawab tidak tahu, peluru bicara lebih cepat dari kata-kata. Mereka yang berusaha lari lewat pematang sawah diburu seperti hewan buruan. Mereka yang sudah terjatuh ke dalam parit bersimbah darah namun masih bernafas didatangi satu persatu, bukan untuk ditolong. Tentara Belanda dengan tangan dingin melepaskan tembakan tambahan tepat di kepala mereka untuk memastikan maut benar-benar menjemput. Dan yang paling menghancurkan jiwa, anak-anak remaja, anak-anak laki-laki, mereka yang bahkan belum mengerti apa itu politik, apa itu agresi militer, mereka ikut dibariskan. Ibu-ibu mereka berteriak histeris, memohon agar nyawa buah hatinya diampuni. Tapi nurani Belanda saat itu sudah mati. Di depan mata ibu mereka sendiri, remaja-remaja itu dieksekusi. Hari itu perempuan Rawagede tidak hanya menjadi janda, mereka menjadi saksi punahnya garis keturunan mereka sendiri. 431 nyawa melayang. Parit Rawagede meluap bukan karena air hujan, tapi karena darah manusia yang dianggap hama. Selama puluhan tahun, Belanda berlindung di balik sebuah istilah hukum yang sangat menghina kemanusiaan. Dalam laporan resmi mereka, tragedi ini tidak disebut sebagai massacre atau pembantaian. Mereka menyebutnya sebagai excession atau ekses. Dalam bahasa kita artinya kelebihan. Mari kita bedah betapa jahatnya istilah ini. Dengan menyebut istilah 431 nyawa sebagai kelebihan, Belanda mencoba mencuci tangan. Mereka ingin dunia melihat bahwa pembantaian ini hanyalah tindakan yang sedikit melampaui batas dalam sebuah operasi keamanan yang sah. Mereka ingin menghindari status kejahatan perang. Bagi mereka, kematian ayah dan anak di Rawagede hanyalah sebuah margin kesalahan atau collateral damage. Seolah-olah nyawa nenek moyang kita hanyalah tumpahan tinta yang berlebih
di atas kertas laporan militer mereka. Istilah kelebihan ini adalah bukti nyata bahwa saat itu Belanda tidak menganggap bangsa Indonesia sebagai manusia yang setara. Kita hanyalah inventaris kolonial, properti yang boleh dirusak kapanpun jika dianggap mengganggu. Tahun 2011, setelah kalah di pengadilan Den Haag, mereka baru mau membayar kompensasi 20.000 euro per keluarga. Uang itu diberikan kepada para janda yang sudah bungkuk, sudah renta dimakan usia. Apakah uang itu bisa mengembalikan tawa anak-anak yang mati di parit? Maaf, kata maaf itu sudah kadaluarsa. Maaf itu muncul karena tekanan hukum, bukan karena nurani yang tiba-tiba tumbuh. Arsiper buku sekolah mungkin menutupi bagian berdarah ini agar hubungan diplomatik tetap manis. Tapi sejarah yang asli tidak pernah manis. Ia pahit sepahit-pahitnya. Ia berdarah dan ia menuntut untuk diingat. Belanda mungkin sudah meminta maaf. Tapi maaf tidak akan pernah bisa menebus 431 nyawa yang dirampas demi ego sebuah kerajaan di seberang lautan. Terima kasih telah menyaksikan Arsip Dwi Puspa. Dukung terus Arsip Dwi Puspa, klik tombol subscribe, like, dan juga bagikan video ini. Ceritakan kepada generasi muda lainnya bahwa ada sebuah desa bernama Rawagede yang pernah membayar harga kemerdekaan kita dengan sangat mahal. Jangan biarkan mereka mati untuk kedua kalinya karena kita melupakan mereka. Karena bangsa yang lupa pada lukanya adalah bangsa yang bersiap untuk dijajah kembali. Hati-hati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga bagikan video ini. Rawagede menolak lupa. Bagaimana dengan kalian? Silahkan tulis di komen. Misteri lama ditumpukan